Namaku Danu. Usia 30-an, sudah menikah, dan punya satu anak yang masih balita. Aku bekerja sebagai driver online di salah satu aplikasi populer, dan sebagian besar waktu kuhabiskan di jalanan Jakarta. Malam itu, aku sebenarnya sudah berniat pulang karena jam sudah menunjukkan pukul 23.30. Tetapi aplikasi masih aktif, dan siapa tahu ada satu orderan terakhir buat nutup target harian. Lalu masuklah satu notifikasi. Penjemputan TPU Jeruk Purut, tujuan Ciganjur. Aku mengernyit. TPU Jeruk Purut? Malam-malam begini? Biasanya kalau dapat titik jemput dari tempat-tempat kayak kuburan, aku skip. Tapi entah kenapa malam itu jempolku malah refleks tekan terima orderan. Lokasinya nggak jauh, cuma sekitar 5 menit dari posisiku. Aku segera tancap gas menuju lokasi jemputan. Saat sampai di depan TPU Jeruk Purut, suasananya sunyi. Lampu jalan beberapa padam, udara tiba-tiba dingin. Aku memarkirkan motor di dekat gerbang masuk. Di aplikasi tertulis nama penumpangnya, Ranti. Aku tekan tombol, sudah di lokasi. Tak lama kemudian muncul chat dari penumpang. Mas, bisa masuk dikit ke dalam? Saya nunggu di dekat pohon beringin besar. Aku langsung merinding. Pohon beringin di dalam kompleks kuburan? Tapi karena pikiranku masih logis, aku anggap mungkin dia memang habis ziarah atau semacamnya. Aku balas. Oke, saya ke sana. Tolong ditunggu ya. Dengan langkah hati-hati, aku masuk ke dalam gerbang kuburan. Senter HP-ku nyalakan. Cahaya remang-remang dari lampu kuburan menambah kesan menyeramkan. Jantungku berdegup cepat. Suara jangkrik mendadak lenyap, diganti bisikan-bisikan aneh yang tak bisa kutangkap jelas. Sekitar 20 meter dari gerbang, aku melihat pohon beringin besar. Di bawahnya berdiri seorang wanita mengenakan baju putih panjang dan kerudung krem. Wajahnya tidak begitu jelas karena remang. Dia berdiri kaku, tak banyak gerak. Saat aku mendekat, dia hanya menunduk. Ranti? Tanyaku pelan. Dia mengangguk pelan tanpa mengangkat wajahnya. Yuk, saya antar. Wanita itu naik ke motorku. Anehnya saat dia duduk, motor terasa lebih ringan. Biasanya kalau bonceng orang beratnya jelas terasa, tapi kali ini seolah aku masih sendiri. Aku sempat menoleh sedikit, dia duduk tegak, tanpa suara. Aku mulai berkendara keluar dari TPU Jeruk Purut menuju arah Ciganjur. Sepanjang jalan, suasana terasa ganjil. Setiap kali aku menoleh ke kaca spion, wajah penumpangku selalu samar, seperti tidak punya bayangan. Rumahnya daerah mana, Mbak? Tanyaku mencoba mencairkan suasana. Dia hanya menjawab dengan suara sangat pelan, nyaris seperti bisikan. Belok kanan, di pertigaan depan. Suara itu dingin, tak punya emosi, tapi aku tetap melanjutkan. Setelah melewati beberapa jalan, akhirnya kami sampai di sebuah gang sempit. Masuk ke sini, Katanya lagi. Gang itu gelap, hanya cukup untuk satu motor. Aku ragu,
Tapi wanita itu menepuk pundakku pelan. Ayo Mas, sebentar lagi sampai. Tepukan itu dingin beku seperti bukan tangan manusia. Dan saat aku menoleh, wanita itu tidak ada. Jok belakang kosong. Tidak ada siapa-siapa. Aku panik. Motor langsung kutepi. Napasku terengah-engah. Kulihat ke belakang lagi. Kosong. Tapi saat kulihat ke kaca spion, wajah pucat dengan mata hitam pekat menatapku dari belakang. Aku berteriak dan hampir menjatuhkan motor. Aku tak tahu berapa lama aku terdiam di pinggir gang itu. Tangan gemetar memegang stang motor. Keringat dingin mengucur deras di punggung. Kaca spion masih bergoyang pelan, tapi sosok menyeramkan tadi sudah menghilang. Nafasku belum stabil saat aku membuka aplikasi lagi. Aneh, orderan itu masih aktif, tapi status penumpangnya berubah jadi penumpang naik. Padahal jelas-jelas dia menghilang. Dengan tangan gemetar, aku tekan tombol batal, tapi aplikasinya tak merespons, malah muncul notifikasi baru. Tidak bisa membatalkan order, antarkan penumpang sampai tujuan. Layarnya gelap sebentar, lalu menyala lagi. Tapi sekarang peta GPS-nya berubah. Ada panah merah menunjuk satu lokasi yang tidak biasa. Tidak ada nama jalan, hanya tulisan samar. Kembali ke rumah. Apa maksudnya? Dengan bingung dan takut, aku putar balik. Tapi setiap jalan yang aku lewati jadi asing. Padahal tadi aku baru lewat sini. Sekarang semua seperti berubah. Warung-warung yang tadi masih buka mendadak tutup. Lampu jalan padam, jalanan sepi. Bahkan suara kendaraan lain hilang. Aku mulai sadar, aku tidak berada di Jakarta yang biasa. Motorku percepat. Tapi jalan seperti tak ada ujung. Lalu muncul notifikasi suara dari aplikasi. Belok kiri dalam 200 meter. Jangan melawan arah. Suara itu bukan suara biasa dari aplikasiku. Suaranya berat, dalam, dan bergema. Seperti suara dari dalam kubur. Aku melawan arah. Aku gas motor ke arah berlawanan. Tapi begitu aku lewat perempatan, sesuatu menghantam motor dari samping. Aku terpental, jatuh ke jalan. Saat aku bangkit, motor masih utuh. Tapi ada goresan tangan. Banyak tangan. Seolah ada sesuatu yang mencengkeram bodi motorku. Jalanan kosong. Tapi aku bisa mendengar suara langkah kaki di belakangku. Pelan berirama, seperti seseorang berjalan tanpa alas kaki di atas rumput kering. Aku berbalik, kosong. Tapi saat aku lihat ke arah pohon di ujung jalan, ada sosok putih berdiri di sana. Tubuhnya tinggi, rambutnya panjang sampai menyentuh tanah. Wajahnya tidak punya mata, hanya cekungan hitam dan senyum lebar sampai ke pipi. Suaranya bergema di kepalaku, padahal mulutnya tak bergerak. Kau sudah menjemputku. Sekarang antar aku pulang. Aku kabur. Aku naik motor tanpa pikir panjang, gas penuh. Tapi suara itu terus terdengar. Jangan menolak. Sekali kau terima, kau harus selesaikan. Aku menutup telinga, tapi suara itu tak berhenti. Jalanan terus berputar. Aku seperti masuk ke dalam labirin tanpa ujung. Sampai akhirnya, aku melihat gerbang besar, terbuat dari batu, tertulis di atasnya. Pulangkan aku ke asal, jika tidak, kaulah penggantinya.
Gerbang batu itu berdiri di depanku, tinggi menjulang dengan ukiran-ukiran kuno yang tidak aku kenali. Udara di sekitarnya seperti membeku, dan suasana berubah sunyi seperti di dalam makam tua. Tanpa sadar, tanganku memutar gas, dan motorku perlahan melaju menembus gerbang tersebut. Begitu melewati gerbang, pemandangan berubah drastis. Aku seperti berada di desa lama yang sudah mati. Rumah-rumah kayu tua berdiri berderet. Banyak di antaranya lapuk dan dipenuhi tanaman liar. Tidak ada suara kehidupan, hanya suara desir angin dan gemeretak papan tua. Di ujung jalan kecil itu ada sebuah rumah besar yang tampak berbeda dari yang lain. Rumah joglo tua dengan pintu kayu ukiran dan dindingnya yang menghitam seperti bekas terbakar. Entah kenapa kakiku seperti digerakkan oleh sesuatu. Aku turun dari motor dan berjalan ke arah rumah itu. Begitu aku melangkah masuk ke halaman rumah, suara pintu berderit pelan terdengar. Pintu itu terbuka sendiri. Di dalam rumah, hawa dingin menyengat, aroma dupa dan tanah basah menyatu. Langit-langit rumah dipenuhi sarang laba-laba. Di tengah ruangan ada satu meja tua. Di atasnya ada bingkai foto hitam putih. Foto seorang gadis muda dengan wajah cantik, mengenakan baju adat Jawa. Di bawah fotonya tertulis nama Ranti Lestari, 1962-1990. Aku langsung terdiam. 1962, 1990, itu artinya wanita yang aku bonceng tadi malam adalah arwah dari seorang perempuan yang telah meninggal lebih dari 30 tahun yang lalu. Aku memundurkan langkah, tapi suara di belakangku membekukan tubuhku. Akhirnya, kamu sampai juga. Aku berbalik. Ranti berdiri di belakangku, tapi kali ini wajahnya terlihat jelas. Separuh wajahnya hangus seperti terbakar. Matanya kosong dan mulutnya robek sampai ke pipi. Suara tangis tiba-tiba menggema di seluruh ruangan. Aku hanya ingin pulang. Mereka membakar aku hidup-hidup. Aku terpaku di tempat, tubuhku gemetar. Mereka tuduh aku penyihir hanya karena aku berbeda. Karena aku bisa melihat. Tiba-tiba dinding rumah bergetar. Terdengar teriakan dari luar. Aku melihat dari jendela. Ada kerumunan orang yang membawa obor. Wajah mereka samar, seperti bayangan. Mereka mengelilingi rumah ini. Bakar dia! Dia bukan manusia, perempuan pembawa sial! Teriakan-teriakan itu menggema bersamaan dengan kilatan api. Rumah mendadak panas, seperti aku sedang berada di masa lalu, menyaksikan kejadian itu berulang kembali. Aku menutup telinga. Suara tangis dan jeritan Ranti menembus kepala. Mereka mengurungku hidup-hidup di dalam rumah ini dan menyalakan api dari luar. Tiba-tiba, rumah itu terbakar. Aku bisa merasakan panasnya, walau semua ini seharusnya hanya bayangan. Tapi luka dan rasa sakitnya terasa nyata. Tolong aku, antar aku pulang ke kuburanku sebelum aku membakar dunia ini seperti mereka membakar aku. Api membakar rumah tua itu dengan cepat. Asap mengepul dari sela-sela kayu lapuk yang terbakar.
dan jeritan Ranti terus menggema di seluruh ruangan. Tapi entah kenapa aku tidak terbakar. Aku masih berdiri di tengah ruang tamu, tubuh gemetar, hanya bisa menyaksikan semuanya. Kemudian dari balik asap, Ranti melangkah ke arahku, langkahnya lambat, tubuhnya gosong separuh, tapi matanya memohon. Antarkan aku pulang ke tempat aku seharusnya kembali. Kuburanku telah dilupakan, namaku terhapus, arwahku tersesat. Aku mengangguk, meski tubuhku bergetar hebat. Suatu dorongan kuat muncul dalam hati. Rasa bersalah, rasa takut, tapi juga iba. Ia bukan hantu jahat, ia hanya roh yang terjebak dalam kemarahan dan kesedihan. Tiba-tiba api padam begitu saja. Rumah kembali sunyi. Aku membuka mata, dan kini aku kembali berada di depan rumah itu. Tapi rumahnya sudah tak terbakar, seolah waktu diputar ulang. Sebuah suara terdengar di telingaku, bukan dari Ranti, tapi entah dari mana. Jika kau bersedia, maka kau akan mengantarkannya kembali. Tapi perjalananmu tidak akan mudah. Dunia ini tidak suka ketika yang mati ingin pulang. Aku naik ke motor, dan saat aku melihat ke kaca spion, Ranti sudah duduk di belakang. Wajahnya masih rusak, tapi kali ini dia tersenyum tipis. Aku tancap gas mengikuti petunjuk dari dalam kepala, bukan GPS. Setiap tikungan membawa kami ke dimensi yang semakin aneh. Jalanan berubah-ubah, kadang seperti jalan kota, kadang seperti jalan desa penuh ilalang, kadang seperti berada di atas air yang tenang. Lalu muncul jalan setapak batu menuju bukit kecil. Di puncaknya ada sebuah batu nisan tua, hampir terbenam tanah. Tak ada nama, hanya tanda salib tua yang patah, dikelilingi rumput liar. Ranti turun pelan. Dia berjalan ke nisan itu lalu berlutut. Tangannya menyentuh tanah. Terima kasih. Dia menoleh padaku, dan untuk pertama kalinya wajahnya kembali. Seperti saat pertama aku melihatnya di bawah pohon beringin, cantik, tenang, dan damai. Tapi saat dia hendak menghilang, tanah di bawahnya berguncang. Tiba-tiba tangan-tangan hitam keluar dari dalam tanah, menarik tubuh Ranti. Belum waktumu kembali. Suara bergema dari bawah tanah, berat dan menggelegar. Aku terpaku, tapi Ranti berteriak, "Baca doa itu di saku jaketmu." Aku buru-buru merogoh saku jaket, dan benar saja, ada secarik kertas tua tertulis dalam aksara Jawa kuno. Entah bagaimana, aku bisa membacanya. Aku membacanya lantang, suara angin langsung mengamuk, langit mendadak gelap, petir menyambar. Tangan-tangan hitam itu terbakar satu persatu. Tanah mereka menghisap kegelapan itu ke dalam. Tubuh Ranti terangkat, lalu perlahan menghilang dalam cahaya keemasan. Sebelum benar-benar lenyap, dia berkata, Terima kasih, Danu. Aku sudah pulang. Setelah cahaya keemasan itu lenyap bersama sosok Ranti, semuanya kembali sunyi. Angin berhenti berembus, langit kembali cerah, seolah tak pernah terjadi apa-apa. Aku terduduk di depan kuburan itu, napas ngos-ngosan, tubuh lemas, seperti habis lari maraton. Rasanya seperti mimpi, tapi aroma tanah basah dan bekas terbakar masih tercium. Tanganku masih memegang kertas doa yang sekarang sudah gosong sebagian.
Saat aku bangkit dan memutar badan, motorku masih ada. Tapi kondisinya aneh. Jok belakang hitam legam seperti habis terbakar. Spion kanan retak. Dan lebih mengerikan lagi, plat nomor motorku berubah sendiri. Plat yang seharusnya tertulis B1234XX sekarang bertuliskan huruf-huruf tak dikenal, seperti aksara kutukan. Aku buru-buru naik dan menyalakan mesin. Untungnya, motor masih bisa hidup. Tapi perjalanan pulang tidak seperti biasa. Semua jalanan terasa sunyi. Tak ada mobil lain, tak ada orang. Setelah sekitar 15 menit berkendara, akhirnya aku melihat pertigaan yang familiar. Jalan menuju rumahku. Aku belok dan berhenti di depan warung Pak Udin, tempat biasa aku nongkrong, tapi warung itu tutup. Padahal biasanya buka sampai subuh. Aku tiba di rumah, lampu teras menyala. Tapi anehnya kunci yang kupunya tidak cocok. Pintu tak bisa dibuka. Aku ketuk pintu sambil memanggil, Sayang, bukain. Ini aku. Tak lama kemudian seorang wanita keluar, istriku, tapi wajahnya pucat dan matanya berkaca-kaca begitu melihatku. Kamu siapa? Aku tertegun. Ini aku, Danu, suamimu. Dia mundur, tubuhnya gemetar. Dari dalam rumah muncul seorang pria mengenakan jaket driver online yang sama persis dengan punyaku. Dan wajahnya adalah wajahku. Duniaku runtuh, aku seperti tersedot ke dalam lubang gelap. Aku mencoba bicara, tapi tubuhku makin melemah. Suara Ranti kembali terdengar di kepalaku. Aku memang sudah pulang, tapi ada satu kursi kosong yang harus diisi. Kamu sudah membukanya. Sekarang, kamu yang harus menggantikan. Aku melihat bayanganku di kaca jendela rumah. Tetapi tidak ada bayangan, aku bukan manusia lagi. Aku sekarang hanyalah sosok pengantar terakhir. Terjebak di antara dunia, mengulang kisah yang sama, menjemput penumpang dari kuburan, mengantar mereka pulang. Dan aplikasi di ponselku masih menyala. Lalu terdengar suara notifikasi dari aplikasi. Order masuk, penjemputan di TPU Karet, tujuan tidak diketahui. Tamat.